Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kata beliau, hadza wa qad taqarrara fil Qur'an. Yang demikian ini banyak sekali diulang-ulang dalam Quran. Bayanu anna tafarradallahi bil mulki la syarika lahu dalilun zahirun ala wujudi ifradihi wahdahu bil ibadah. Bahwasanya Al-Quran banyak menjelaskan tentang keesaan Allah, hanya Dia semata sebagai raja di raja, tak ada sekutu baginya, adalah merupakan bukti yang nyata atas wajibnya beribadah hanya menyembah kepadanya semata, karena semuanya miliknya. Dialah penguasanya dan dialah yang memutuskan. Dialah raja di raja, Dia yang menentukan seluruhnya makhluknya, maka wajib menyembah hanya kepadanya semata. Qala ta'ala, Allah berfirman, dzalikumullahu rabbukum, demikianlah Allah Tuhan kalian, Tuhan yang telah mencipta kalian, memelihara kalian, mengatur kalian, memberi rezeki kalian, menentukan hidup kalian, menentukan mati kalian. Dzalikumullahu rabbukum, demikianlah Tuhan kalian Allah yang wajib diibadati. Lahul mulku, Dialah pemilik segala macam kerajaan langit dan bumi serta isinya dan apa yang terdapat pada keduanya. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Dia semata. Adapun Tuhan-Tuhan lain diibadati oleh penyembahnya dengan batil. Fa anna tusrafun, bagaimana kalian dapat dipalingkan sehingga mau beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, berharap kepada selainnya, meminta kepada selainnya, takut kepada selainnya, bergantung kepada selainnya. Padahal seluruhnya makhluknya, seluruhnya lemah, tak ada yang kuat. Hanya Dialah yang maha perkasa, pemilik segalanya. Qala ta'ala, Allah berfirman, fata'ala Allahul malikul haqq, maha tinggi Allah, tinggi dengan zatnya, tinggi dengan kekuasaannya, uluwul dzat, uluwul qahar, wa uluwul qadar. Maha tinggi keperkasaannya, maha tinggi segala macam ketetapannya. Dialah Tuhan kalian, al-malikul haqq, Tuhan Raja yang hak, pemilik yang hak. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Dia semata. Rabbul arsyil karim, Dialah Tuhan pemilik arsy yang mulia. Rabbul arsyil karim, ya, begitu besarnya arsy yang Dia miliki sehingga kursi yang merupakan tempat kaki Allah Jalla wa ala, walillahi al-mathalul a'la, ya, begitu besarnya dibandingkan alam semesta. Alam semesta ini, ya, yang dalamnya ada langit yang 7 lapis, ada bumi yang 7 lapis, dan apa yang terdapat antara keduanya berupa berjuta-juta bintang, matahari yang besar, yang dahsyat, ya, beribu-ribu kali daripada matahari kita, semuanya, ya, di bawah, ya, kursi Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu kecilnya, bagaikan halaqatun mulqatun fi ardin falat, bagaikan lempengan, ya, yang digunakan orang untuk menutup perisai mereka, yang dicampakkan di padang pasir yang luas. Itulah Dia yang luas kursi Allah, langit dan bumi serta yang terdapat di antara keduanya, ya, bagaikan lempengan yang begitu kecil dibandingkan padang pasir yang luas. Kemudian perbandingan antara kursi dengan arsy seperti itu pula. Dialah Tuhan Allah, Rabbul arsyil karim, pemilik arsy yang begitu agung, yang menjadi atap bagi seluruh alam semesta dan makhluk ini, yang Dia memiliki kaki-kaki, yang Dia makhluk tertinggi, tak ada makhluk di atasnya, hanya Allah Jalla wa ala. Dialah Tuhan pemilik arsy yang agung, maka Dia Tuhan yang berhak disembah. Adapun raja-raja pemilik kekuasaan di dunia yang terbatas, terkadang dikalahkan dengan raja lainnya,
bagaimana disembah? Tuhan-Tuhan tak memiliki apapun juga, bahkan Tuhan-Tuhan yang dipahat, bagaimana disembah? Tuhan-Tuhan yang cipta, bagaimana disembah? Wa anna ibadata ma siwahu, dan sesungguhnya beribadah menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, mimman la yamliku nafsihi darran, Tuhan-Tuhan yang tak mampu sedikit jua pun mendatangkan bagi dirinya mudarat, wala naf'an, tidak pula mendatangkan bagi dirinya manfaat. Tuhan-Tuhan yang tak layak disembah, karena tak mampu mendatangkan apapun juga, tak mampu menahan dari dirinya mudarat, tak mampu mendatangkan bagi dirinya manfaat. Tuhan-Tuhan yang sehingga, Tuhan-Tuhan yang hingga padanya lalat, tak mampu menepis lalat, ini yang disembah. Allahu Akbar. La yamliku nafsi darran wala naf'an wala hayatan. Tuhan tak memiliki kehidupan, bagaimana disembah? Tuhan-Tuhan yang mati, sebagian Tuhan-Tuhan hidupnya pun tak berkekalan, dia pun mati. Wala hayatan, tak memiliki kehidupan, bukan dia pemilik kehidupan, bahkan dia pun mati. Bagaimana disembah? Dijadikan sebagai Tuhan, diklaim sebagai anak Tuhan, diklaim sebagai istri Tuhan, padahal mereka tak memiliki kehidupan. La hayatan wala mautan, bukan pula di tangan mereka kematian, mereka tak memiliki kendali kematian. Bukan mereka yang mencabut nyawa makhluk, manusia, binatang, bukan. Tak memiliki kehidupan, tak pula memiliki kematian. Wala nusyuran, tak memiliki hari kebangkitan, tak mampu kembali membangkitkan apa-apa yang telah dia, apa-apa yang telah binasa, yang telah hancur. Bagaimana semuanya disembah? Maka yang menyembah Tuhan-Tuhan semacam ini adallud dhalal, adalah orang yang begitu tersesat. Adallud dhalal, kesesatan yang paling dahsyat. Wa abtalul batil, kebatilan yang sangat dahsyat. Wa qad warada fil Qur'ani ayatun adidah tuqarriru hadhihi al-haqiqah. Banyak sekali ayat berulang-ulang menjelaskan tentang hal ini. Wa tujalli hadzal amra, menampakkan tentang perkara ini, yaitu perkara bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah semuanya batil karena tak memiliki apapun jua. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wattakhadhu min dunillahi alihatan, mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari selain Allah, Tuhan-Tuhan yang la yakhluquna syai'an, tak pernah menciptakan apapun. Perhatikan Tuhan-Tuhan disembah manusia, semuanya Tuhan yang tak pernah menciptakan apapun. Bagaimana Ustaz dengan anak Tuhan? Anak Tuhan pun tak pernah menciptakan apapun jua. Bagaimana dengan istri Tuhan? Mereka klaim Tuhan punya anak, Tuhan punya istri. Anaknya, istrinya tak pernah menciptakan apapun. La yakhluquna syai'an. Sebelum anak Tuhan lahir telah ada terbentang alam raya ini. Sebelum istri Tuhan itu ada, matahari telah terwujud, bintang-bintang telah ada. Berarti bukanlah anak Tuhan dan istri Tuhan yang menciptakan ini semua. Bagaimana mereka? La yakhluquna syai'an, mereka tak pernah menciptakan apapun. Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka dicipta. Mereka terlahir, anak Tuhan terlahir dari rahim manusia, rahim seorang wanita. Ini yang disembah. La ilaha illallah. Anak Tuhan yang kecil butuh sebagaimana yang dibutuhkan bayi, butuh menyusu dari ibunya, butuh makan, butuh minum. Demikian pula sang ibu untuk dapat mensuplai sang anak, dia wajib memakan makanan agar dapat memiliki susu, menyusui putranya. Ini menjadi Tuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kana yakulani ta'am. Ketika orang-orang Nasara mengangkat Isa sebagai putra Tuhan, mengangkat Maryam sebagai istri Tuhan, Allah mengatakan kana ya'kulani ta'am. Dua-duanya ini butuh makan minum. Yang butuh makan, dia butuh untuk mengeluarkan sisa-sisa makanannya. Relakah
manusia menyembah Tuhan yang memiliki sisa-sisa makanan menjadi kotoran yang dibuang, rela? Allahu Akbar. Datang petaka dahsyat, gempa yang begitu dahsyat, mengeluh mengadu, wahai Tuhan, wahai putra Tuhan, selamatkan saya. Ya ilahi Rabbi. Padahal putra Tuhan pun tak selamat. Ya, menurut konsep mereka putra Tuhan pun disalib, tak mampu menghalangi musuh-musuh yang datang untuk menyalibnya, mengikatnya, menggantungnya, tak mampu. Dipaku tangannya, subhanallah, diberikan mahkota, bukan emas dan permata, kawat berduri menjadi mahkotanya, bercucuran darah. Tuhan seperti ini yang disembah? La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini agama yang paling dekat dengan agama Islam. Begini kesesatannya, bagaimana yang jauh? Ada Tuhan perusak, ada Tuhan pencipta, ada Tuhan pemelihara. La ilaha illallah. La yakhluquna syai'a. Mereka Tuhan-Tuhan yang tak pernah mencipta. Isa bin Maryam tak pernah mencipta dirinya sendiri, tak pula mencipta yang lain. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Bahkan mereka adalah makhluk. Sebelum mereka ada, telah ada alam terbentang. Subhanallah. Mengapa disembah? Karena dia disembah karena dia lahir tanpa ayah dari rahim sang ibu. Ini menunjukkan dia bukan sembarang orang, dia itu putra Tuhan. Kalaulah tanpa ayah kau sembah sebagai Tuhan, lebih dahsyat penciptaan Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Kenapa tak kau sembah Adam? Lebih dahsyat penciptaan Hawa tanpa ayah, tanpa ibu, dari tulang rusuk jadi. Allahu Akbar. Karena dia bisa menghidupkan orang mati. Subhanallah. Bukan hanya Nabi Isa bin Maryam saja menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Lihat pula dalam keterangan Al-Quran, dalam kitab-kitab mereka, kisah Bani Israel yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Musa untuk memukulnya dengan sapi, bagian daripada sapi. Seketika dia pun kembali hidup. Ditanyakan kepadanya, siapa yang telah membunuhku? Dia katakan si fulan, keponakannya. Isa pun sebagaimana Isa menghidupkan orang mati, Musa pun pernah menghidupkan orang mati. Mengapa tak disembah? Ya, Allahu Akbar. Kemudian tak rela mereka dikatakan kafir. Banyak orang-orang kafir tak rela dikatakan kafir. Mau kita katakan mereka mukmin? Allahu Akbar. Ada dialog antara seorang ahli dalam kristologi dengan salah seorang penanya. Kami enggak rela dikatakan kami kafir. Kita bilang apa? Kita bilang kalian mukmin? Tuhan kami yang mengkafirkan kalian. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah kafirlah orang-orang yang berkata Tuhan satu daripada tiga oknum. Allah yang mengkafirkan, kan kami. Subhanallah, nikmat agama kita ini, agama tauhid. Allahu Akbar. Tapi banyak orang mengingkarinya. La haula wala quwata illa billah. Masih juga bergantung dengan Nyi Roro Kidul, bergantung dengan hantu laut. Ya, macam-macam. Masih takut dengan kuntilanak. Allahu Akbar. Kata Allah, wahum yukhlaqun. Mereka pun tercipta. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an. Tak memiliki apapun juga bagi diri mereka. Tak mampu menolak mudarat atau mendatangkan mudarat. Tak pula mampu mendatangkan manfaat bagi diri mereka. Lihatlah bagaimana lemahnya Isa bin Maryam. Ya, menurut konsep mereka. Dikepung, diseret, naikkan ke tiang gantungan, dipaku, disalib, kemudian mati. Tuhan mati. Setelah itu hidup kembali. Kita tak layak menyembah Tuhan yang mati dan hidup kembali. Tuhan kita hidup selama-lamanya. Ketika Tuhan mati, bagaimana alam semesta ini?
Subhanallah. Andai kata alam semesta tak bergantung dengannya, untuk apa jadi Tuhan? Tuhan mati, matahari tetap terbit. Untuk apa jadi Tuhan? Tuhan mati, matahari tenggelam, bintang-bintang pada orbitnya berjalan. Orang hidup, padahal Tuhan mati. Tuhan yang mati, bagaimana disembah? Wallahi kalau sekiranya Allah Jalla wa'ala tidur saja, hancur alam semesta. Karena itu Allah mengatakan, La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak pernah menderita, yakni tak pernah sedikit pun Allah datang kepadanya rasa kantuk, sinatun. Tak pernah Allah mengantuk. Tengoklah kita kalau ngantuk, buku yang gini, jatuh. Ya, kalau ngantuk, subhanallah. Kadang-kadang, ke jendela kepala. Itu makhluk. Bagaimana Allah jika mengantuk? Ini bukan mengantuk, Tuhan mati. 3 hari Tuhannya mati. 3 hari kehidupan berjalan tanpa Tuhan. Ada. Kan Tuhan Bapak masih hidup, Ustaz. Kau sembah Tuhan yang satu tuh. Dia yang menciptakan semua. Jangan kau sekutukan dia. Tak perlu menyembah Tuhan-Tuhan yang bergantung kepada Tuhan lain. Karena itu bukan Tuhan. Subhanallah. Kau sembah Tuhan yang menjerit-jerit, meronta-ronta. Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan saya? Itu yang kau sembah. Allahu Akbar. Tak rela dikatakan kafir. وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا. Bahkan mereka tidak memiliki sama sekali yang namanya kematian. Kematian bukan di tangan mereka. Allahu Akbar. Ya. Wala yamlikuna mautan wala hayatan. Kehidupan bukan juga di tangan mereka. Wala nusyura. Apa-apa yang telah mati, yang telah bercerai-berai, binasa, tak mampu mereka hidupkan. Mengumpulkan semua yang mati, tak mampu. Itu semua adalah Allah. Dia pemilik kehidupan, dia pemilik kematian. Dia yang menghidupkan kembali, yang mengumpulkan makhluk-makhluk. Subhanallah. Dia yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Ini yang layak disembah. Sekiranya mereka berfikir. Tapi dalam bab agama memang tak semua Allah beri petunjuk. Dalam bab dunia canggih-canggih mereka. Pintar, subhanallah. Semua mereka dapat lakukan. Canggih-canggih alat dunianya. Semuanya pakai digit semua. Subhanallah. Tapi dalam bab agama, bodoh sebodoh-bodohnya. Tuhan dikasih apel, Tuhan dikasih anggur, Tuhan dikasih apem. Sebagian orang Tuhan yang dikasih kain sarung. Allahu Akbar. Alhamdulillah ala ni'matit tauhid. Puji bagi Allah dengan nikmat tauhid ini.